Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elavia. Saya dari IAIN Kediri, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi-terapi yang ada dalam psikoterapi Islam. Di mana di sini akan saya sebutkan 2 jurnal. Jadi yang pertama, jurnal yang membahas tentang terapi relaksasi napas dalam menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang jurnal yang membahas tentang psikoterapi Islam dalam mengatasi gangguan stres di saat pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang terapi relaksasi napas dalam menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Nah, pengertian dari hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di 130 atau 80 mm heksagram atau lebih. Nah, hal ini jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, kemudian penyakit ginjal, dan stroke. Hipertensi atau istilah lainnya adalah silent killer. Itu memiliki 2 tipe, yaitu hipertensi yang primer, tidak diketahui penyebabnya dengan pasti. Dan yang kedua disebut dengan hipertensi sekunder. Hal ini dapat terjadi antara lain karena akibat penyakit gagal ginjal, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Penyakit hipertensi ini dikatakan sebagai silent killer karena dia mematikan karena di awal-awal tidak terlihat gejala-gejalanya. Namun setelah penyakit hipertensi muncul, ternyata itu sudah termasuk tekanan darahnya tinggi, jadi tanpa gejala penyakit silent killer atau disebut dengan hipertensi ini. Selain itu, hipertensi terjadi karena tekanan sistolik berada di atas 130 mm heksagram dan tekanan diastolik berada lebih dari 80 mm heksagram. Tekanan darah yang melebihi angka tersebut merupakan kondisi berbahaya, maka harus ditangani oleh pihak medis. Hipertensi itu bisa diobati dan dicegah dengan cara menjalani hidup sehat, menjauhi kafein, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi juga konsumsi kafein yang berlebih ataupun makanan-makanan yang junk food. Jika tekanan darah tinggi sudah dicek kemudian ternyata sudah melebihi batas, maka pasien diharuskan meminum obat untuk menurunkan tekanan darah. Sehingga hal ini bisa membantu dampak tekanan darah tinggi yang berlebihan. Untuk mencegah tekanan darah tinggi juga, kita harus melakukan olahraga secara rutin dan juga tetap menjaga kesehatan dan berat badan yang ideal. Maka selalu cek rutin tekanan darah secara berkala ke dokter atau ke puskesmas terdekat, sehingga kita bisa lebih mendeteksi dini penyakit-penyakit ataupun resiko hipertensi yang lain. Tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi dapat diatasi dengan terapi farmakologis dan non-farmakologis. Salah satu terapi yang non-farmakologis adalah terapi relaksasi napas dalam. Dalam sebuah artikel ilmiah, seorang mahasiswi Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang meneliti tentang efektivitas terapi relaksasi napas dalam terhadap pasien hipertensi di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dan respondennya sebanyak 20. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut yaitu non-random atau non-probability sampling. Dengan menggunakan metode pure positive sampling, hasil penelitiannya menunjukkan terdapat penurunan tekanan darah responden setelah diberikan terapi relaksasi napas dalam. Hal ini menunjukkan bahwa terapi relaksasi napas dalam ternyata efektif dalam menurunkan tekanan darah hipertensi. Nah, terapi napas dalam ini menggunakan diafragma kita. Jadi, mengambil nafas dengan hidung, kemudian
mengeluarkan lewat mulut secara perlahan. Relaksasi napas dalam itu merupakan pernafasan pada abdomen dengan frekuensi lambat serta perlahan, berirama, dan nyaman dengan cara memejamkan mata saat menarik nafas. Efek dari terapi ini adalah distraksi atau pengalihan perhatian, sehingga pasien akan merasa rileks, kemudian darahnya akan turun, tekanan darah dalam jantung akan memompa secara perlahan. Kemudian jurnal yang kedua ini membahas tentang psikoterapi Islam dalam mengatasi gangguan stres di saat pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 atau coronavirus ini adalah suatu penyakit yang tidak nampak bentuknya, serta bersifat karier atau menularkan manusia yang terkontaminasi virus dengan manusia yang sehat atau yang normal, sehingga penyebarannya menjadi pesat. Tanda-tanda orang yang terserang virus ini antara lain mengalami flu, batuk, kemudian masuk angin, pusing, demam, mual, sesak nafas, lemas, gampang letih, dan semacam masuk angin. Sehingga ada juga yang menyebabkan kerusakan paru-paru. Penyebarannya melalui kontak fisik dengan orang yang mengalami COVID-19 atau mengalami penyakit ini. Selain itu juga, selain menyentuhnya, hawa juga kemudian orang-orang yang sudah terkontak fisik dengan penyakit COVID-19 ini juga bisa menularkan ke yang tidak sakit. Coronavirus sendiri sebenarnya datang dari negara Wuhan, kota Wuhan di Cina, tahun 2019. Sampai COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi dan musibah hingga tahun 2021, akhir tahun 2021. Nah, selain itu, coronavirus ini memberikan efek yang luar biasa bagi negara kita dan juga dampak yang sangat signifikan kepada seluruh dunia. Hal ini menyebabkan kecemasan-kecemasan tersendiri atau gangguan-gangguan tersendiri bagi individu-individu yang mengalami ataupun yang merasakan dampak tersebut. Nah, penyebab kecemasan ini itu biasanya adalah berupa stres atau gangguan stres, gejala-gejala yang ringan dan sebagainya. Nah, biasanya pertama, orang itu akan mengalami yang namanya gejala-gejala ringan seperti yang saya sebutkan di atas, seperti gejala yang flu, sakit, tenggorokannya terasa tidak nyaman, dan lain-lain. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan rasa sakit tersendiri bagi pengidap COVID-19 ini. Maka dari itu, masyarakat ini perlu dipahamkan kembali tentang penyakit COVID-19 ini, sehingga bahaya COVID-19 dapat diantisipasi oleh masyarakat kita, sehingga tidak terjadi salah persepsi ataupun ilmu yang kurang. Pengidap COVID-19 yang secara berkala terus meningkat, itu mengalami gejala ringan, itu terus meningkat. Maka hal ini bisa menyebabkan stres atau cemas bagi orang-orang yang masih sehat. Hal tersebut bisa menyebabkan tekanan secara serentak ataupun secara mandiri. Nah, orang-orang ini menjadi takut dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini menjadi stres. Masyarakat menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan selain mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga selain memahamkan kepada diri masyarakat, nah masyarakat juga dikasih pengetahuan tentang COVID-19 ini serta bahayanya, sehingga bisa mengantisipasi lebih lanjut. Masyarakat juga memiliki ketakutan tersendiri yang bisa menimbulkan gangguan stres, sehingga keadaan ini memerlukan pengobatan dari segi penangkalan, pemulihan, serta mengatasi kemunculan gangguan stres yang berkepanjangan. Jadi selain dampak fisik, juga dampak pada psikis masyarakat kita, kepada diri kita masing-masing juga. Nah, pada dasarnya stres ini merupakan
respon individu terhadap situasi atau kejadian yang menimbulkan stres, yang dinamakan dengan stresor, yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menangani atau coping. Sedangkan suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki masyarakat, sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan, maka hal ini disebut dengan stres. Maka dari itu, Islam memiliki cara tersendiri dalam mengatasi stres-stres tersebut. Dinamakan psikoterapi Islam atau pengobatan dalam Islam. Menurut Khairun Nas dan Masmud pada tahun 2016, itu psikoterapi Islam adalah suatu proses pelayanan dan bantuan bagi individu supaya menyadari bahwa ia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai asas dari tujuan penciptaannya, yaitu sebagai personal yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Apabila tingkat kesadaran individu semakin meningkat, maka aktivitas apapun yang dilakukan dapat memberikan kesadaran individu, dapat memberikan dampak yang positif, manfaat yang positif. Nah, hal ini seperti kita bisa memperoleh kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Maka perlunya kebahagiaan dan ketenangan di saat situasi pandemi COVID-19 seperti ini agar dapat terhindar dari rasa stres yang berlarut-larut dan terbayang-bayang di pikiran. Hal ini bisa menjadi masalah pandemi saat ini. Psikoterapi Islam sangat cocok digunakan di Indonesia, disebabkan mayoritas penduduk Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, sehingga mudah diterapkan dengan metode-metode psikoterapi Islam. Menurut Roderick dan Haslam, psikoterapi merupakan upaya pengobatan oleh terapis terhadap klien dengan melibatkan psikoanalisis untuk kesejahteraan klien dalam memahami diri sendiri. Terapi dalam Islam, layaknya pemikiran Islam dalam kesehatan mental, juga mempunyai dua aspek, yaitu raga dan psikis. Biasanya, gangguan yang terjadi pada raga manusia, maka secara sunatullah bisa diobati atau diterapi dengan perihal yang bersifat raga juga, seperti meminum obat-obatan, melakukan pijat, dan lain-lain. Sedangkan kalau gejala gangguan yang timbul dari dalam jiwa atau psikis, maka diterapi dengan penyembuhan yang maknawi, seperti terapi yang terjadi untuk bagi ruh atau manusia yang mengalami kalbunya sakit gitu. Nah, di sini Islam memiliki peran yang sangat penting bagi dunia maupun bagi setiap orang. Karena Islam menyajikan metode-metode atau pengobatan yang ternyata tidak cukup mahal bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, metode-metode dalam psikoterapi Islam itu bisa mengatasi gangguan stres di masa pandemi seperti ini. Dapat dilakukan juga dengan cara yang mudah, tapi harus konsisten. Nah, salah satunya bisa juga dengan menjalankan atau melaksanakan ibadah yang terdapat dalam Islam. Di antaranya yang pertama, psikoterapi dengan sholat. Nah, sholat itu merupakan salah satu terapi psikis. Nah, terapi psikis yang bersifat kuratif, preventif, serta konstruktif. Nah, sholat bisa membina seseorang untuk melatih konsentrasi yang integral dan komprehensif. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan dilakukan dalam waktu sehari 5 kali. Sholat bisa membersihkan hati seseorang dan mencegahnya dari perbuatan keji. Sholat yang membekas di dalam jiwa seseorang adalah sholat dengan khusyuk yang didapat dengan cara mencari ilmu dan menerapkannya serta berlatih dengan benar. Sholat bisa juga mendekatkan ruh kepada Tuhannya. Seperti Rasulullah SAW, beliau menjadikan sholat sebagai penawar rasa gundah ketika menghadapi sebuah masalah. Sholat bisa mendekatkan ruh manusia kepada Tuhannya, sehingga hati manusia menjadi tenang, tegar, dan lapang dada, serta bahagia, bahkan bisa tentram. Sehingga hati yang demikian bisa menyebabkan seseorang itu terhindar dari yang namanya penyakit hati yang bisa merusak jiwa seseorang
dan membuat pribadi mampu menahan hawa nafsu serta dirahmati juga oleh Allah. Tapi yang kedua bisa berupa psikoterapi dengan zikir dan membaca Al-Quran. Nah, zikir adalah mengingat Allah secara sadar dengan melafalkan kalimat zikir seperti Allahu Akbar. Zikir bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan suara yang jelas dan bisa didengar telinga, dinamakan zikir jahar. Dan yang kedua adalah zikir khofi atau zikir yang dibaca atau dilafalkan di dalam hati. Keutamaan memperbanyak zikir adalah dengan ketika dibaca dan dilafalkan, maka bisa membuat seorang itu rileks. Sehingga kalau di tengah wabah virus seperti ini, rileks secara pikiran itu sangat membantu kita agar terhindar dari tekanan internal maupun eksternal. Nah, hal ini bisa mengurangi rasa stres atau gangguan stres supaya tidak terjadi gangguan stres yang lebih berat lagi. Karena tekanan internalnya sudah dibantu. Adapun teknik-teknik psikoterapi Islam yang bisa diaplikasikan dalam keseharian kita adalah dalam menghadapi gangguan stres di masa pandemi COVID-19 seperti ini, antara lain yaitu psikoterapi Islam dengan puasa. Nah, yang kedua bisa melakukan psikoterapi Islam dengan cara sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, psikoterapi Islam dengan doa. Baik, terima kasih. Demikian presentasi ataupun pembahasan dari saya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.